Buat banyak orang, nama Ronaldo pasti identik dengan Cristiano Ronaldo. Tapi sebenarnya sebelum Cristiano muncul, sudah ada Ronaldo asal Brasil yang lebih dulu dianggap sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Dan siapa lagi kalau bukan Ronaldo Nazario. Bukan cuma sekedar hebat, Ronaldo Nazario bisa dibilang sangat luar biasa. Bahkan, nggak ada yang bisa benar-benar menirunya sampai sekarang. Tapi anehnya, nama dia jarang disebut dalam diskusi soal pemain terbaik sepanjang masa, yang biasanya didominasi oleh nama-nama kayak Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, ataupun Pele. Nah, kenapa bisa begitu? Salah satu alasan yang cukup jelas adalah karena karir Ronaldo Nazario nggak bersinggungan secara langsung dengan para pemain yang sering disebut dalam daftar GOAT. Pele dan Maradona bermain jauh sebelum era Ronaldo Nazario. Sementara Messi dan Cristiano muncul setelah masa keemasan Ronaldo Nazario. Jadi nggak ada perbandingan secara langsung. Dan sulit juga untuk benar-benar memahami seberapa hebat Ronaldo Nazario kalau cuma dilihat dari video atau statistik saja. Masalah lain yang lebih abstrak adalah soal gaya mainnya yang kayaknya unik banget. Banyak hal yang dia lakukan di lapangan belum pernah dilihat orang sebelumnya. Ketika dia mulai naik daun di Eropa, mulai dari PSV lalu ke Barcelona dan kemudian ke Inter Milan, banyak orang yang terkesima karena dia punya kombinasi kemampuan yang langka. Secara fisik dia besar dan kekar, tapi juga sangat cepat, lincah, dan punya skill yang tinggi. Gabungan kayak gini jarang banget ada di satu pemain. Dia memang pencetak gol yang luar biasa, tapi lebih dari itu dia juga tontonan yang luar biasa. Sebelum istilah unicorn jadi tren, Ronaldo Nazario udah bisa dibilang seperti itu. Salah satu contoh yang sering disebut adalah reaksi manajer Barcelona saat itu, yaitu Bobby Robson, yang sampai melongo nggak percaya waktu Ronaldo mencetak gol ajaib lawan Compostela. Buat Robson, itu kayak melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ronaldo berhasil merombak batasan apa yang dianggap mungkin dalam sepak bola saat itu. Tapi sayangnya semua keajaiban itu susah banget dijelaskan ke orang yang nggak sempat nonton langsung di masa itu. Apalagi zaman sekarang sepak bola udah sangat canggih dengan latihan, nutrisi, dan teknologi yang lebih maju. Ronaldo Nazario bermain sebelum era data dan analitik benar-benar berkembang. Jadi pencapaiannya nggak bisa direkam dengan statistik secara rinci. Kita cuma bisa mengandalkan kesaksian dari orang-orang yang pernah melihatnya secara langsung. Dan untungnya banyak pemain besar yang memuji Ronaldo Nazario. Ronaldinho misalnya. Dia bilang kalau Ronaldo Nazario adalah idolanya waktu kecil. Lionel Messi juga pernah bilang kalau Ronaldo adalah striker terbaik yang pernah dia lihat. Dia sangat cepat, bisa cetak gol dari mana aja, dan punya tendangan yang luar biasa. Thierry Henry pun sempat bilang kalau Ronaldo melakukan hal-hal yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Clarence Seedorf juga menyebutnya sebagai pemain terbaik yang pernah dia lihat sepanjang karirnya. Bahkan sampai ke Zlatan Ibrahimovic menambahkan nggak ada yang seperti Ronaldo Nazario. Nggak ada yang punya pengaruh ke dunia sepak bola sebesar seperti Ronaldo Nazario. Nah, pengaruh Ronaldo Nazario memang sangat luar biasa. Dia bukan cuma pencetak gol yang hebat, tapi juga menginspirasi generasi baru para pemain sepak bola. Dia termasuk penyerang top pertama yang sering bermain dari posisi yang lebih dalam dan juga aktif terlibat dalam permainan di luar kotak penalti. Di zamannya, jumlah golnya masih bisa dibandingkan dengan pemain-pemain hebat kayak Alan Shearer, Patrick Kluivert, Gabriel Batistuta, sampai Romario. Tapi secara kualitas, Ronaldo jelas punya dimensi yang lebih lengkap. Banyak pemain setelahnya yang mencoba meniru gaya main Ronaldo Nazario. Dia seperti membuka batasan baru soal bagaimana seharusnya seorang penyerang bermain. Dulu penyerang identik dengan pemain yang nunggu bola di kotak penalti, tapi Ronaldo membuktikan bahwa striker juga bisa dribble dari tengah, melewati beberapa pemain dan mencetak gol spektakuler. Mungkin dia bukan yang pertama melakukan hal itu, tapi bisa dibilang kalau Ronaldo Nazario yang pertama melakukannya secara konsisten dan dalam level yang setinggi itu. Timing juga jadi faktor penting dalam kesuksesannya.
Ronaldo bermain di era ketika sepak bola dari berbagai negara mulai sering disiarkan di seluruh dunia. Jadi aksi-aksinya bisa ditonton oleh lebih banyak orang di berbagai penjuru dunia. Dan itu membantunya memperluas pengaruhnya. Tapi di balik semua pencapaiannya, Ronaldo Nazario juga mengalami banyak kemalangan. Dia pindah ke PSV saat usianya baru 18 tahun. Dan dalam 4 tahun setelahnya, dia tampil luar biasa di Barcelona dan di Inter Milan. Tapi pada tahun 1999, dia mengalami cedera lutut yang sangat serius. Bahkan bukan cuma sekali, tapi 2 kali berturut-turut. Yang cedera itu membuatnya absen hampir 2 tahun di masa-masa yang seharusnya menjadi puncak karirnya. Banyak yang percaya kalau bukan karena cedera, Ronaldo Nazario bisa mencapai level yang jauh lebih tinggi daripada levelnya saat itu. Waktu itu dia sudah menjadi pemain terbaik dunia FIFA di tahun 1996 dan tahun 1997, memenangkan Ballon d'Or di tahun 1998, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 1998. Jadi bisa dibayangkan, kalau dia nggak cedera, pencapaiannya mungkin bakal melampaui semua pemain di masanya. Tapi walaupun sempat cedera parah, dia tetap bisa bangkit. Di Piala Dunia 2002, dia bukan cuma membantu Brasil menjadi juara, tapi dia juga menjadi top skor di turnamen Piala Dunia. Dan dia pun kembali meraih Ballon d'Or. Buat banyak orang, keberhasilan itu justru makin membuat Ronaldo Nazario semakin istimewa. Bayangkan, setelah hampir 2 tahun cedera, dia balik dan langsung bawa negaranya juara dunia. Dan masalahnya, di era sekarang, semua orang terbiasa mengukur kehebatan pemain lewat angka dan trofi yang pernah dia raih. Messi dan Cristiano misalnya punya ratusan gol, puluhan trofi, dan mendominasi penghargaan individual selama 1 dekade. Jadi, ketika kita melihat Ronaldo Nazario yang mungkin jumlah gol atau trofinya nggak sebanyak itu, agak sulit untuk membandingkan secara langsung. Penghargaan seperti Ballon d'Or miliknya tetaplah Ballon d'Or, tapi karena jumlahnya kalah banyak, orang cenderung lupa atau meremehkannya. Padahal konteksnya sangat berbeda. Dia menang penghargaan itu dalam kondisi fisik yang luar biasa sulit dan tetap bisa tampil sangat luar biasa. Tapi penghargaan itu nggak bisa dicetak ulang dengan catatan ini menang sambil cedera parah, jadi kesannya kayak kalah pamor. Pada akhirnya, menilai Ronaldo Nazario itu sangat tergantung dari cara pandang kita soal siapa pemain hebat itu sebenarnya. Apakah yang penting adalah jumlah trofi atau seberapa besar dampaknya ke permainan sepak bola? Apakah umur panjang karir lebih penting dari kualitas singkat tapi luar biasa? Semua ini adalah pertanyaan yang nggak punya jawaban yang pasti. Tapi sesuatu yang jelas, buat siapapun yang pernah nonton Ronaldo Nazario di masa jayanya, nggak ada keraguan kalau dia memang salah satu yang terbaik yang pernah ada. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang Ronaldo Nazario kali ini. Jika ada yang salah, mohon koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.